Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, sahabat kajian rutin Ramadan SD Muhammadiyah Kutoarjo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam kajian Ramadan, dan pada kesempatan ini kita masih di awal-awal bulan Ramadan. Kita akan mengulang kembali dan kita akan mengingat kembali tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan maupun keutamaan-keutamaan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, dengan tujuan kita bisa termotivasi, kita bisa lebih waspada dan lebih hati-hati di dalam mengerjakan amalan-amalan yang agung ini, sehingga kita nanti bisa akan serius, hati-hati, sehingga kita akan mendapatkan puasa yang lebih baik. Sahabat kantin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengambil salah satu hadis berkaitan dengan keutamaan Ramadan maupun keutamaan puasa. Salah satu hadis Rasulullah menyampaikan, dan hadis ini adalah hadis qudsi. Rasul menyampaikan, kullu amal ibni Adam lahu, bahwa setiap amal anak Adam adalah menjadi miliknya. Yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihah ila sab'i mi'atin dhifin. Dan disebutkan di situ bahwa setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, illas shaum, kecuali puasa. Jadi setiap amal-amal selain puasa ini adalah menjadi milik kita. Yang akan dilipat gandakan pahalanya antara 10 sampai 700. Kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri, kata Allah, yang akan memberikan balasan puasa tersebut. Ini sangat menarik sekali. Ada satu penjelasan tentang ini, bahwa Allah itu mengkhususkan tentang ibadah puasa karena kecintaan Allah kepada amal yang mulia ini. Jadi fa innahu li, puasa itu milikku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan puasa. Ada keterangan dari seorang ulama bahwa besok pada hari kiamat setiap kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman kita ketika dihisab itu akan dibalas, akan kita bayar dengan kebaikan-kebaikan kita. Ada kebaikan sedekah kita pakai untuk membayar kezaliman kita. Sampai ada yang kezalimannya masih sangat banyak, tapi kebaikan kita sudah habis, sehingga kita tidak bisa untuk membayar kezaliman kita. Pada saat itu, kemudian kita ini sudah sangat takut akan kengerian azab di neraka. Karena di dalam hadis itu disebutkan bahwa kalau kezaliman yang masih banyak belum bisa dibayar oleh kebaikan karena kebaikannya sudah habis, dikatakan summa turiha finnar, lemparkan dia ke neraka. Akan tetapi Allah kemudian menyapa bahwa dia jangan dulu dilemparkan ke dalam neraka. Ini bahasa saya, karena aku memiliki puasa yang puasanya dia, dan itu milikku, aku yang akan memberikan balasan langsung kepadanya. Maka ketika sudah ucap pasti sangat takut akan dilemparkan ke dalam neraka, kemudian Allah sampaikan bahwa Allah memberikan pahala puasanya. Apa pahalanya itu? Aku ampuni kezaliman yang belum
bisa kamu bayarkan. Sehingga karena sudah diampuni dosa-dosanya, kezaliman-kezalimannya, maka masuklah Anda ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sungguh kebahagiaan yang luar biasa, ya. Yang tadinya sudah pucat pasi karena akan dilemparkan ke dalam neraka, tapi ternyata mempunyai puasa yang dipahalai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ampunan di sisinya. Sehingga dia tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan bertemu dengan zat yang sangat dirindukan dan yang sangat dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selaras dengan hadis yang Rasulullah sampaikan bahwa asyamu junnatun. Siam ini adalah junnah. Siam ini adalah perisai. Siam ini adalah penghalang. Minan nar, dari neraka. Maka yang mestinya dia itu akan dilemparkan ke dalam neraka karena dia itu mempunyai puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jadi dilemparkan ke neraka karena pahala puasa yang dia lakukan. Maka puasa itu adalah disebutkan asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah menjadi perisai penghalang seorang hamba dari neraka. Ini adalah puasa yang betul-betul diterima di sisi Allah, puasanya baik. Dan disebutkan bahwa puasa ini akan menjadi penghalang, menjadi perisai selama perisai itu tidak rusak. Maka puasa yang akan menjadi penghalang dari neraka adalah puasa yang tidak rusak nilai pahalanya. Maka kita harus berhati-hati, ya, dan kita semangat. Semoga Allah memberikan kemudahan di dalam kita melaksanakan puasa, yang puasa kita nanti akan dipahalai. Salah satunya keutamaannya akan menjadi penghalang dari neraka. Ini adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa besok di akhirat ketika mendapati keutamaannya. Kemudian ada satu keutamaan yang lain yang saya sebutkan bahwa ternyata puasa ini adalah merupakan faktor atau penyebab, ya, seseorang yang berpuasa itu mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau disebutkan oleh Rasul di dalam hadis yang disebutkan lis-shaimi farhatani, bahwa orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan, dua kegembiraan, satu di dunia, yang satu di akhirat. Disebutkan yang satunya adalah farhatun inda fitrihi, dia akan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan ketika dia berbuka. Artinya sejak dari subuh sampai maghrib dia menahan diri dari makan dan minum, dia lapar, dia haus. Pada saat maghrib kemudian diperbolehkan untuk makan dan minum, itu suatu kegembiraan yang sangat bagi orang yang berpuasa. Dan ini tidak bisa dijumpai kegembiraan ini kecuali oleh orang-orang yang berpuasa itu sendiri. Kemudian yang kedua disebutkan farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kegembiraan, ya, pada saat dia bertemu dengan Rabb-nya ketika di akhirat kelak. Di mana orang-orang yang berpuasa dan puasa itu mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bertemu dengan Rabb-nya, dan itu adalah merupakan kegembiraan yang kedua yang ini akan dirasakan ketika di akhirat. Ini saja yang saya sampaikan. Ada keutamaan-keutamaan puasa, ya, bahwa itu adalah bisa kita pelajari, kemudian kita yakini, kemudian keyakinan kita terhadap keutamaan-keutamaan puasa maupun bulan Ramadan itu sendiri, ini akan membangkitkan semangat kita untuk menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga puasa kita mudah-mudahan betul-betul akan mendapatkan pahala yang berlipat, dan kelipatan pahala karena ini adalah dari Allah tidak akan terkalkulasi berapa lipatan dari pahala itu sendiri. Ini saja, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.